Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan pengembangan kepribadian Islami, mengembangkan kepribadian Islami. Ini sangat bermanfaat untuk kita kaji karena banyak di antara kita kaum muslimin saat ini tidak memiliki kepribadian secara Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengembangkan kepribadian Islami, Islam memerintahkan setiap muslim sejak dini untuk belajar, yakni memperbanyak pengetahuan saqafah Islam untuk mengembangkan pola pikir Islaminya yang sudah terbentuk dalam dirinya. Dengan itu dia akan selalu mampu merespon, dia akan selalu mampu merespon setiap realitas yang dia hadapi dengan sudut pandang Islam. Betapa banyak nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan dan mendorong setiap muslim untuk mencari dan meraih ilmu dalam rangka tafaqquh fiddin. Kita bisa lihat di antara daripada nas Quran dan nas Sunnah, bisa kita gali dan bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabira. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian ada lagi di dalam surat Al-Alaq ayat 1. Ini sangat familiar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian di dalam Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ada juga tambahan, apakah sama orang-orang yang melihat dengan orang-orang yang buta? Ya, di dalam surat Az-Zumar dikemukakan tuh di ayat 9, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam beberapa hadis sebagai berikut. Talabul ilmi faridatun ala
kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Rasulullah SAW juga bersabda, didiklah anak-anak kalian dan baguskanlah akhlaknya. Apabila anak telah mencapai 6 tahun, maka hendaklah dia diajari adab atau sopan santun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian beliau pun sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam beberapa hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi dirinya menuju surga. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang tadi hadis riwayat Muslim sebelumnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang memang Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin, ya, untuk mencari dan meraih ilmu dalam rangka tafaqquh fid din. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabira. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu ini di sisi Allah memiliki derajat yang tersendiri, yang kedudukannya lebih tinggi ketimbang orang lain. Derajat itu akan diberikan di dunia maupun di akhirat. Kita bisa rasakan di dunia saja, kita bisa melihat. Kalau orang memiliki derajat yang tinggi, ilmu yang tinggi, katakan kiai, ulama ataupun habaib, pasti disebut al-mukarram wal muhtaram. Orang yang mulia, yang dirahmati, yang kami sayangi, al-mukarram wal muhtaram. Pasti itu. Ya. Beda dengan orang yang biasa yang datang, ya, beda, nggak disebut dengan itu. Selamat datang kepada yang mulia al-mukarram wal muhtaram. Ya, kan gitu kan? Guru kami yang tercinta, ulama anu, kiai anu, habib anu gitu. Nah, itu diberikan, sebutan itu diberikan oleh masyarakat, tapi itu menunjukkan derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi yang mereka sematkan kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu. Di dunia saja sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pentingnya nih kita selalu menuntut ilmu, mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama, beda.
Orang alim dengan orang jahil beda. Cara pandangnya, cara berbicaranya, cara menyelesaikan masalah, cara menganalisis masalah beda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu kadang-kadang bicara tanpa dasar. Iya, semaunya. Berbicara menyelesaikan masalah sengenah nawe nguncak Sunda mah sekarepnya sendiri. Menyelesaikan masalah agama semuanya sendiri, tidak melihat dalil, tidak melihat nas Quran dan hadis, seenak-enaknya aja. Itulah orang bodoh, orang jahil. Orang alim tidak, dia pasti akan berbicara sesuai dengan nas Quran dan nas hadis, sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yakin kalau seandainya dia berbicara salah, keliru, kemudian diikuti oleh umat, maka dia akan ikut bertanggung jawab. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam istifhamul inkar, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu saja beda. Beda jauh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anjuran tentang nuntut ilmu ini juga dikemukakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Bahkan ada tambahan minal mahdi ilal lahdi, dari buaya sampai masuk ke dalam liang lahat wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Yang paling utama dalam hal ini adalah ilmu agama. Wajib ilmu agama. Karena ilmu agama itu yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu-ilmu yang lain, mau arsitek kek, mau ekonomi kek, mau hukum kek, politik, mubah. Orang yang senang arsitek mangga jadi arsitek. Orang yang senang dengan ilmu hukum mangga jadi hakim, sarjana hukum. Orang yang suka ekonomi mangga, mubah, pilihan dipilih silakan. Tapi yang dimaksud dengan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin di sini adalah ilmu agama. Wajib ilmu agama. Wajib. Bagaimana dia bisa mengenal Allah? Bagaimana dia bisa mengenal Tuhannya tanpa melalui ilmu agama? Bagaimana dia bisa masuk surga tanpa melalui ilmu agama? Jadi sekali lagi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, adalah ilmu agama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, didiklah anak-anak kalian dan baguskanlah akhlaknya. Apabila anak telah mencapai 6 tahun, maka hendaklah diajari adab atau sopan santun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya, akhlak diperintahkan bagi anak-anak, sudah diperkenalkan adab juga. Innamal biustu liutamima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi kan diutus begitu. Sesungguhnya aku diutus, kata kanjeng Nabi, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak. Dari kecil harus diajari akhlak dan adab. Banyak sekarang anak-anak kecil sama bapaknya lu gue songong. Bapaknya berarti yang salah.
Banyak. Anaknya manggil bapaknya namanya aja. Iya. Songong. Oh iya. Hei, bapaknya namanya Andi. Andi. Masa anaknya manggil bapaknya Andi. Mentang-mentang bapaknya Andi namanya. Ya. Jadi sekali lagi kita mesti mengajari, ya, mengajari kepada anak-anak kita tentang akhlak, adab dan sopan santun. Jangan sampai songong. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari hadis Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak. Ada ilmu tafsir, ya. Ada tajwid. Kan begitu kan? Mangga silakan. Ya, jadi kita belajar Al-Qur'an, kemudian kita tularkan juga kepada orang lain. Yang memang senang belajar tajwid silahkan belajar tajwid. Ya mau qiraatul Quran dengan lagunya silahkan dengan lagunya, tapi jangan sampai karena ngejar-ngejar lagu bacaan Quran hukumnya ditabrak-tabrak, tajwidnya ditabrak-tabrak, makhrajul hurufnya kagak beres karena ngejar-ngejar lagu. Jangan sampai itu. Orang yang sudah mempelajari tafsir tularkan ke orang lain untuk mengajarkan ke orang lain tentang tafsir Quran. Bagaimana kita bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran? Tafsirnya kita tidak paham, terjemahan dan maknanya juga tidak paham. Jadi tafsir Quran ini sangat penting. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena dengan kita mempelajari tafsir Quran, kita akan tahu apa yang diinginkan oleh Allah dengan Al-Quran dan apa tujuannya Allah dengan menurunkan Al-Quran. Alhamdulillah, ya, kita di sini juga secara rutin 2 atau 3 hari sekali kita belajar tafsir yang kita ambil dari tafsir yang lain. Yang paling mudah mungkin tafsir Jalalain, kemudian kita tingkatkan lagi ke tafsir Ibnu Katsir. Untuk apa? Sekali lagi inilah yang saya pegang. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Minimal ya ke keluarga kita dah kan gitu. Ke keluarga kita sendiri ajarin tiap habis maghrib misalnya gitu. Misalnya belajar tajwidnya, belajar makhrajul hurufnya gitu. Karena banyak sekali anak-anak kita, putra-putra kita nggak mau belajar sama orang lain, akhirnya belajar sama bapaknya. Lah bapaknya kagak bisa ngaji, gimana ceritanya? Kayak gitu. Banyak anak-anak yang nggak mau ngaji sama orang lain, pengennya sama bapaknya sendiri yang ngajarin. Ya. Alhamdulillah dengan kita belajar Al-Quran maka kita bisa mengajarkan anak kita. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hadis Imam Bukhari. Inilah kajian kita, bahwa salah satu mengembangkan kepribadian Islami adalah dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mencari ilmu. Banyak tuh, ada ilmu tasawuf, ya, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tafsir. Belajar, sehingga dengan kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ya, ilmu-ilmu agama, kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut maka akan terbentuk kepribadian Islami di dalam diri kita. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi